Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas barisan dan deret part yang ke-23, yaitu lanjutan dari aplikasi barisan dan deret tentang anuitas. Simak terus video ini sampai akhir. Selanjutnya, setelah kalian paham konsep nilai waktu dari uang, yaitu present value, nilai sekarang, dan future value, nilai di masa yang akan datang, kita kembali ke contoh bintang. Kalau kalian masih ingat, contoh bintang itu kan seseorang membeli laptop seharga 5 juta dengan cicilan 6 bulan. Oke, nah di sini tabelnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih maksudnya periode. 0 ini sekarang. Misalkan seseorang itu membeli laptop sekarang di bulan Januari gitu ya. Maka dia kan dapat barangnya, dapat laptop, tapi dia belum bayar, ya kan? Di bulan pertama, berarti bulan depan, bulan Februari, dia mulai nyicil, bayar cicilannya, cicilan pertama, atau anuitas yang pertama, sebesar A, ya kan? Di bulan depannya lagi, bulan Maret, dia bayar lagi sebesar A, karena kan yang namanya anuitas kan selalu tetap ya, setiap periode kan bayarnya, nyicilnya ya segitu. Di bulan April sebesar A, di bulan Mei sebesar A, di bulan Juni sebesar A, dan di bulan Juli cicilannya selesai sebesar A. Nah, seperti ini. A ini itu kan dibayarkan di masa depan. Ya kan? Kita hitung nilai sekarang dari A itu berapa? Present value-nya berapa? Ingat ya, kalau mencari present value harus dibagi 1 plus I dipangkatkan N. N-nya di sini 1. Berarti present value nilai saat ini dari A, cicilan yang pertama ini adalah A per 1 plus I, pangkat 1 kan nggak usah ditulis ya. Cicilan yang kedua kan 2 bulan lagi, baru bayar 2 bulan lagi. Nilai sekarangnya berapa? Dibagi 1 plus I pangkat 2. Ini adalah nilai present value cicilan yang kedua. Di bulan Maret berarti bulan Januari nilainya segini. Demikian juga, cicilan ketiga berarti nilai sekarangnya, present value-nya A per 1 plus I pangkat 3. Lalu cicilan yang keempat berarti nilai sekarangnya A per 1 plus I pangkat 4. Cicilan yang kelima, nilai sekarangnya A per 1 plus I pangkat 5, dan cicilan yang terakhir, A per 1 plus I pangkat 6. Ini adalah nilai present value dari setiap cicilan. Karena cicilan itu kan baru di masa yang akan datang. Jadi A ini adalah future value. Ini adalah present value-nya. Nah, present value-nya ini kalau dijumlahkan, itu akan menjadi seperti ini. Menjadi A per 1 plus I plus A per 1 plus I kuadrat plus A per 1 plus I pangkat 3 dan seterusnya sampai A per 1 plus I pangkat 6. Kalau dijumlah harus sama dengan M atau total pinjaman. Dalam hal ini harga laptopnya yang 5 juta itu. Oke, paham ya? Nah, sekarang gini, berarti M itu adalah jumlah dari deret ini. Ini, kalau kalian lihat, ini adalah deret geometri. Deret geometri karena ini dari sini ke sini kan dibagi 1 plus I. Ini ke sini kan dibagi 1 plus I. Atau bisa kita katakan dikali 1 per 1 plus I. Ya kan? Ini ke sini juga dikali 1 per 1 plus I. Berarti ini adalah rasionya. Ya, jadi di sini ini merupakan deret geometri dengan A kecil. Suku pertama adalah A per 1 plus I. Dan rasionya R sama dengan 1 per 1 plus I. Jadi M ini itu adalah SN-nya. Jadi total pinjamannya itu adalah jumlah N suku pertama dari deret ini. Oke, nah kita masukkan ke rumusnya SN. SN sama dengan, karena di sini rasionya pasti kurang dari 1 ya, karena kan ini kan pasti ada ya, 1 per 1 plus sesuatu. 1 per bilangan yang lebih dari 1 kan pasti 0, jadi kita pakai rumus yang DG konvergen, yaitu A 1 min R pangkat N per 1 min R. Oke, SN-nya itu tadi kan M ya. Jadi di sini M sama dengan A-nya kita ganti dengan A besar, anuitas dibagi 1 plus I, lalu kurung ini 1 min R-nya kita ganti dengan 1 per 1 plus I dipangkatkan N. Oke, yang bawah 1 min R, berarti 1 min R-nya itu 1 per 1 plus I. Jadi di sini M sama dengan, yang atas ini biarkan tetap A per 1 plus I, lalu yang di dalam kurung ini kita ubah menjadi 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N. Ya kan, seper tuh anggapannya pangkat min 1 ya, dipangkatkan N berarti jadi 1 plus I pangkat min N. Oke, lalu yang bawah ini kita samakan penyebutnya.
menjadi per 1 plus I. Berarti yang kiri ini 1 plus I min 1. Oke, 1 min 1 dicoret ya. Lalu di sini penyebutnya ada per 1 plus I, ini per 1 plus I juga bisa dicoret. Oke, jadi yang bawah tinggal I ini. I kita kalikan ke kiri, dikalikan ke M. Jadi M kali I sama dengan A dikali dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min N. Oke, kalau kita tukar, kita pindah ruas, maka A sama dengan MI per, yaitu yang di dalam kurung itu, 1 min 1 plus I pangkat min N. Persis sama seperti rumus yang ada di depan. Ini adalah rumus anuitas. Jadi dari sini asalnya. Oke? Berikutnya kita ke hubungan antara anuitas, angsuran, bunga, dan sisa pinjaman. Di sini kita kembali ke contoh bintang ya, yang seseorang membeli laptop seharga 5 juta rupiah secara kredit dicicil selama 6 bulan itu ya. Jadi dari contoh itu bisa kita simpulkan kalau M itu kan total pinjaman atau harga barangnya 5 juta. Kemudian I adalah suku bunga. Diketahui di situ 24% per tahun. Tapi karena pembayarannya anuitasnya secara bulanan, kita harus konversi, kita ubah menjadi 2% per bulan. Lalu N periode anuitasnya 6. Oke, nah di sini ada tabel. Tabel ini maksudnya apa? Gini, ini kolom pertama kan periode N ya, ada 6 ya. Lalu ada pinjaman, anuitas, bunga, angsuran, sisa pinjaman. Maksudnya gimana? Gini, saya terangkan satu persatu ya. Waktu di contoh bintang itu, kita kan sudah sempat menghitung ya besarnya anuitas atau cicilan setiap bulan itu berapa. Kalau kalian ingat, anuitasnya sebesar Rp892.629 yang kita pakai rumus A sama dengan MI per 1 min 1 plus I dipangkatkan min N. Itu kan, kita ketemukan sebesar ini kan. Nah, lalu seperti ini, kita mulai isi dari pinjaman. Pinjamannya apa sih? Gini logikanya, yang di kolom pinjaman ini ceritanya di periode 1, dia belum nyicil atau belum bayar anuitasnya. Artinya gini, kalau dia belum nyicil, maka pinjamannya masih full 5 juta, kan belum bayar sama sekali. Ya kan? Jadi di sini bisa kita simpulkan rumus yang pertama S0 sama dengan M. Kalau periodenya N sama dengan 1, pinjamannya kan SN-1 atau S1-1 berarti kan S0 sama dengan M sama dengan harga barang berarti 5 juta. Oke. Nah, lalu di sini di periode pertama, bulan pertama kan orang ini mulai nyicil bayar sebesar Rp892.629. Nah, pembayaran sebesar anuitas ini itu dialokasikan untuk bayar bunga dan bayar angsuran. Ya, kenapa kok ada bunga? Ya karena pembeliannya kan secara kredit, gitu ya. Terus angsuran ini apa? Angsuran ini adalah untuk nanti mengurangi ini pinjamannya ini. Ngerti ya? Jadi nanti bayar angsurannya itu harus sampai pinjamannya ini jadi 0 nanti. Oke? Nah, sekarang gini, gimana cara mengalokasikan berapa masuk ke bunga dan berapa masuk angsuran? Gini rumusnya. BN sama dengan SN-1 kali I, atau bunga itu sama dengan pinjaman kali suku bunga 2%. Jadi kalau misalkan N-nya ini 1, maka B1 sama dengan S0 dikali I. S0-nya 5 juta, dikali I-nya 2%, berarti ketemunya 100.000. Oke, nah selanjutnya tadi kan anuitas ini dialokasikan untuk bayar bunga dan bayar angsuran. Berarti kita bisa tulis A atau anuitas itu sama dengan AN plus BN. Ya, atau anuitas juga punya rumus lain. A sama dengan A kecil 1 dikali 1 plus I dipangkatkan N. A kecil 1 itu berarti angsuran pertama, yang ini nanti, gitu ya. Nah, gini, A kan sama dengan AN plus BN. Kalau di periode 1 berarti kan A besar, anuitas sama dengan angsuran pertama plus bunga pertama. Berarti kalau misalkan bunga pertama tahu 100.000, anuitasnya segini, berarti angsuran ini tinggal dikurangi. Kan tadi sekali lagi, ini dialokasikan untuk dua hal. Jadi totalnya bunga plus angsuran selalu sama dengan anuitas atau Rp892.629. Oke, jadi di sini angsurannya adalah Rp792.629. Oke, nah karena dia mengangsur sebesar ini, berarti sisa pinjamannya kita bisa simpulkan SN sama dengan SN-1 min AN. Berarti tadi pinjamannya 5 juta, sudah diangsur Rp792.629. Sisanya berarti ini dikurangi ini, ketemu sebesar Rp4.207.371. Oke,
Oke, kita ke periode kedua. Pinjamannya berapa? Pinjamannya ya, ini sisa pinjaman di periode sebelumnya. Berarti ini tinggal salin ke sini. Ya kan? Ini kan tadi SN, ini SN-1. Kalau periodenya 2, berarti ini adalah S1. S1 kan ini. Jadi ini kita pindahkan ke sini. 4.207.371. Oke, kita hitung bunganya lagi. Bunganya BN sama dengan SN-1 kali I. Berarti 4.207.371 ini dikali sama 2%, ketemu B2, bunga di periode kedua, sebesar Rp84.147. Oke, nah angsuran kedua berapa? Ya, sama seperti tadi, kan totalnya bunga plus angsuran selalu tetap. Kalau bunganya segini, anuitasnya segini, berarti angsurannya ini dikurangi ini. Ketemunya segini, Rp808.482. Kemudian sisa pinjamannya, ya ini, pinjaman dikurangi angsuran. Ya kan? Jadi ketemunya sebesar Rp3.398.889. Sama berikutnya, sisa pinjaman kita pindahkan ke sini, menjadi pinjaman di periode berikutnya. Berarti ini Rp3.398.889. Kemudian cara cari bunganya dikali 2%. Ini kali 2% ketemu segini. Terus angsurannya ini dikurangi sama ini, ketemu segini, 824.651. Sisa pinjaman, ya pinjaman dikurangi angsuran. Berarti 2.574.238. Demikian seterusnya. Ini pindah ke sini, kali 2% jadi bunga di periode 4, lalu anuitas dikurangi bunga ketemu angsuran, pinjaman dikurangi angsuran ketemu sisa pinjaman, dan seterusnya. Pindah ke sini, kali 2%, anuitas dikurangi bunga ketemu angsuran, kemudian pinjaman dikurangi angsuran ketemu sisa pinjaman, dan periode yang terakhir sisa pinjaman pindah ke sini, bunganya ini kali 2% ketemu segini, angsurannya berarti ini dikurangi ini ketemu segini, lalu sisa pinjamannya ini dikurangi ini, 0, sudah lunas artinya. Oke, paham ya? Nah, dari sini kalau kalian lihat, anuitas tadi kan total antara bunga plus angsuran. Kalau kalian lihat, ini bunga semakin lama, seiring berjalannya waktu semakin berkurang. Kenapa? Karena ya total pinjamannya semakin berkurang. Ya kan? Kan bunga tadi rumusnya pinjaman dikali suku bunga ini, 2% ini. Oke? Nah, kalau bunganya semakin kecil, maka angsurannya semakin besar. Karena kan kalau di total harus sama dengan ini. Jadi kalau misalkan A ini tetap, BN semakin kecil, maka AN semakin besar. Dan kalau kalian lihat, angsuran ini kan semakin besar, dan ini membentuk pola angsurannya nih. Kalau kalian cek ya, coba kalian cek pakai kalkulator, ini kali 1,02. Ini ke sini itu kali 1,02. Dan seterusnya, ini kali 1,02 juga. Jadi membentuk deret geometri dengan rasio 1,02. Dari mana 1,02? 1 plus I. I-nya 2%. Jadi bisa kita simpulkan rumus AN sama dengan A1 dikali 1 plus I pangkat N-1. Anggapannya AN ini kayak UN. A1 itu ya A. R-nya itu 1 plus I pangkat N-1. Kan seperti itu rumus deret geometri. Atau bisa kita nyatakan AN sama dengan AK dikali 1 plus I pangkat N-K. AK ini maksudnya gini. Kalau A1 kan tadi A ya, suku pertama atau angsuran pertama. AK ini ya misalkan gini. Diketahui angsuran kedua, suruh nyari angsuran keempat. Berarti K-nya 2, N-nya 4. Gitu ya maksudnya ya. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.